Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, kembali pemirsa di Dokter Kita TVRI Bengkulu hari ini tentunya, dan kita masih membahas mengenai adiksi dan juga rehabilitasi narkoba. Nah, kita terhenti tadi di penjelasan Dokter Sela tentang rehabilitasi narkoba, dan nanti akan dilanjutkan dengan penjelasan dari Dokter Reni ya. Betul. Oke, Dokter Sela udah selesai? Sudah. Oke, baik. Kalau gitu lanjut, boleh silakan untuk ke penjelasan dari Dokter Reni. Mungkin lebih ke rehabilitasi ya kali ini mungkin. Oh, boleh, silakan. Boleh ke slide-nya aku kayaknya. Iya, ke slide-nya Dokter Reni dulu nih, silakan. Jadi kalau untuk yang rehabilitasi dokter mungkin apakah perlu yang penderita adiksi aja, atau dari mulai yang dia tadi dijelaskan sama Dokter Sela nih, yang dari awal yang coba-coba atau yang di tengah-tengah gitu loh. Itu kan ada fasenya konsultasi. Iya. Kalau rehabilitasi itu kan lebih ke yang udah menggunakan banget. Kalau misalnya baru awal coba-coba tapi kitanya udah ketahuan, itu kan perlu wajib pelaporan. Jadi Iya. ini bisa dilakukan konseling, maksudnya konsultasi lebih awal deh terkait dengan yang ininya. Oh, Jadi gitu. kan bisa segera ditangani. Oke. Kalau misalnya rehab itu udah pengobatan banget. Jadi misalnya pasiennya udah yang di tahap yang tadi, di fase paling akhir ya udah adiksi, udah yang sampai mengganggu, udah yang nggak kepikiran lagi buat ke komunitas, ke masyarakat, dan nggak kepikiran lagi tuh ngarah-ngarah ke sana, ya itu butuh tahapan rehabilitasi lebih lanjut. Oke, berarti kita garis bawahi bahwa yang untuk dapat rehabilitasi berarti pasien-pasien yang udah di tahap adiksi. Adiksi. Ya, oke, baik. Kalau yang di tahap coba-coba itu kita masih bisa yang pengobatan di awal. Siap, oke. Boleh Baik, di slide yang pergantian kayaknya. ya slide-nya Dokter Reni, tolong. Oke. Tentang penjelasan narkoba juga nih kayaknya. Iya, benar banget. Sebenarnya aku bahas tentang fasenya aja ya. Iya. Jadi kan kita itu punya yang fasenya fase remaja, fase dewasa gitu kan. Nah, jadi kenapa sih di sini kita angkat bahaya narkoba pada remaja? Karena remaja itu adalah usia-usia yang paling rentan banget buat mereka coba-coba. Iya, betul. Nah, remaja ini adalah fase-fase di mana mereka paling labil gitu kan. Jadi ada tahapan-tahapannya sebenarnya remaja-remaja itu. Ada fasenya di mana mereka adalah remaja awal, kemudian selanjutnya adalah remaja pertengahan dan juga remaja akhir. Tapi di sini yang paling penting buat digarisbawahi ini adalah fase di mana mereka tuh lagi berkelompok-kelompoknya. Betul. Jadi fasenya mereka bermain-main dengan lingkungan yang ada di sekitar mereka. Fasenya buat coba-coba hal-hal yang lagi dicobain oleh para kalangan banyak gitu kan. Karena kalau misalnya nggak dicoba-coba, mereka kan biasanya kalau nggak berani berarti kamu bukan cowok. Apalagi kalau anak-anak cowok ya kayak dibilangin kayak gitu kan. Jadi kalau misalnya ini masa ini aja nggak mau, nggak berani gitu. Padahal efek yang ke depannya itu yang jauh lebih bahaya. Makanya yang paling penting banget buat para orang tua di rumah itu mengawasi pada fase kapan? Fase inilah. Jadi pada fase anak-anak yang di remaja-remaja ini gitu kan. Remaja awal ya? Ya, di remaja-remaja awal. Karena kenapa? Kalau nggak diawasin, mereka bisa yang kemana-mana. Kalau nggak kita tahu nih aktivitas-aktivitas mereka bisa yang ikut coba-cobanya itu sangat kuat banget. Karena lingkungan sangat mendominasi sekali di lingkungan mereka gitu. Jadi buat misalnya nih, kalau misalnya punya anak-anak remaja ya, orang tua seenggaknya harus tahu aktivitas mereka tuh dari pagi sampai mereka malam itu ngapain aja sih gitu kan. Oh iya, sekolah, nanti kan mereka bakal izin aku mau main. Nah, permainan ini orang tua harus tahu gitu kan. Mereka mainnya kemana aja, sama siapa aja, wajib buat tahu sih. Dan anak-anak sebenarnya nggak yang harus yang orang tua protek banget, sebenarnya nggak diprotek, cukup tahu aja. Bukan yang berarti orang tua mengekang ya, tapi orang tua tuh seenggaknya tahu lingkungan permainan mereka ada di mana, teman-temannya siapa, mainnya di mana. Terus kalau misalnya main mereka ngapain aja itu kan perlu tahu ya. Dan ibaratnya orang tua juga harus jadi teman, jangan jadi orang-orang yang diktator. Jadi kan kalau kebanyakan kenapa anak-anak tuh nggak mau menceritakan apapun kepada orang tua mereka, karena kebanyakan dari mereka tuh memerintahkan. Jadi nggak mau nih, oh yaudah jangan ke sana, temenmu kayak gini tuh udah ketahuan kayak gitu. Enggak, jangan kayak gitu. Seenggaknya ya diajaklah buat ngobrol kayak teman sendiri nih anak. Karena kalau dipaksain mereka nggak bakal nurut. Apalagi sekarang ya, zaman sekarang itu makin dipaksa makin gak nurut. Betul, makin berontak. Jadi makin memberontak banget. Bedanya sama zaman dulu, kalau zaman dulu mungkin lah ya, karena kan kita dituntut buat yang ibaratnya harus gitu kan mencapai untuk ke depannya. Kalau zaman sekarang nerapin prinsip itu nggak bakal mempan lagi gitu, karena polanya tuh udah berbeda banget.
Oke, saya lanjut. Nih, ini 5 hal terkait dengan isu-isu psikologis pada remaja karena di tahapan ini mereka masih menemukan dan memahami dirinya sendiri sebagai individu. Betul. Aku ini siapa sih? Mencari Orang aku tuh identitas apa ya. sih? Berarti cari identitas dirinya dulu gitu loh. 2, dia membentuk dan memperhatikan kedekatan hubungan dirinya dengan orang lain. Jadi tadi kan fasenya dia mengenal. Apalagi nih mengenal teman-teman yang lawan jenis, sesama jenis itu penting banget buat kitanya kasih tahu batasan-batasan pertemanan itu seperti apa. Tapi jangan yang namanya memaksakan gitu loh. Terus yang ketiga, dia membangun rasa kebebasan yang sehat. Anak-anak dibebaskan ya, harus dibebaskan buat mereka memilih untuk apa sih yang mereka ingin gapai. Cuma kebebasan mereka harus kebebasan yang kita liatin, ibaratnya yang kita kendalikan, tapi bukan yang kendalikan itu kendalikan penuh banget ya. Betul. Jadi apapun yang kita pengen anak harus nurut, jangan, nggak kayak gitu juga konsepnya. Jadi maksudnya diarahkan lah buat yang arah ke lebih baik tuh kayak gimana. Oke. Terus yang keempat, mereka mulai memasuki masa-masa pubertas dan mengekspresikan perasaan-perasaan seksualnya tadi kan. Hubungan-hubungan terhadap sesama, terhadap lawan jenis itu harus tahu batasannya. Betul. Bukan lawan jenis saja ya. Kalau sekarang kan yang kita lagi takut-takutin banget sesama jenis Betul. pun lagi marak banget nih. Apalagi sekarang udah banyak pelegalan-pelegalan di mana-mana yang memang secara hukum misalnya nggak ada nih, nggak diperbolehkan. Tapi ternyata masih tetap ada yang melanggar hal-hal tersebut. Lalu yang terakhir adalah menjadi orang yang berhasil mempunyai kompetensi dalam kehidupan sosialnya. Jadi yang kita harapkan, kenapa sih mulai dari tahapan ini tuh kita mulai harus yang membangun gimana kedekatan kita kepada anak-anak, kepada remaja, karena kita pengen memikirkan yang ke depannya. Jadi tadi ya, otak itu kan kita udah dirancang banget nih sebagai manusia yang sempurna nih ya. Kita punya otak yang digunakan untuk berpikir, ada bagian-bagian area yang memiliki kemampuan-kemampuan dalam judgement lah untuk ke tahapan yang selanjutnya. Nah itu yang diasah, itu yang digali, potensi diri masa-masanya remaja tuh ngarahnya kemana gitu loh. Jadi nggak yang kalau dulu misalnya tuh anak harus masuk ini biar diarahin jadi ini gitu kan. Betul. Kalau sekarang tuh enggak, harusnya apa sih sebenarnya kenali potensi pada anak-anak atau tahapan remaja ini. Potensi diri mereka tuh ngarah kemana. Jadi kalau memang mereka pengen mengembangkan potensi ini ya mereka orang tua tuh harus yang ibaratnya memfasilitasi Betul, deh. mendukung ya. Gitu kan. Apa kalau selagi itu positif, dukung kegiatan positif dari anaknya. Tapi kalau misalnya hal-hal itu nantinya akan memperburuk, akan membawa dampak negatif, ya kasih penjelasan ke anaknya alasannya kenapa. Jadi kalau sekarang anak-anak tuh nggak pengen ya misalnya, oh kamu nggak boleh kayak gitu karena itu tuh nggak ini, nggak pengen dia kayak gitu. Karena harusnya lebih kayak temen nih, oh kalau ini tuh arahnya gini loh, kalau kayak gini tuh dampak ke depannya tuh kayak gini loh, dampak positifnya ini nih, negatifnya gini, coba deh kamu pikirin lagi ke depannya kayak gimana. Jadi kan mereka bisa dipacu untuk berpikir kan, karena tahapan-tahapan ini tuh mereka lagi kayak menilai gitu loh, menilai buat tahap selanjutnya itu seperti apa. Oke, ini tadi yang udah dijelasin sama Dokter Sela sebenarnya apa aja sih dampak-dampaknya? Ya banyak ya, karena banyak banget jenis-jenis narkoba. Jadi dampak-dampaknya juga banyak. Ada yang memang membuat rasa senang, rasa happy kayak orang yang euforia banget, tapi euforia itu berlebihan. Jadi kalau kita bilang ya kalau senang dalam batas yang wajar ya biasa ya. Tapi kalau orang-orang dengan ketergantungan ya mereka bisa yang kayak yang senang tapi mengganggu orang-orang di sekitar. Nah, itu orang-orang dengan yang ketergantungan gitu loh. Jadi ada juga fasenya mereka depresi. Nah kalau misalnya depresi itu kan fasenya yang down banget. Sampai efek-efek kebunuh diri pun juga bisa terjadi pada pasien-pasien yang kecanduan ya gitu kan. Lalu yang berhalusinasi, kalau halusinasi ini banyak banget lah ya. Jadi mereka bisa berpikiran orang yang nggak ada jadi ada, sesuatu yang harusnya nggak ada didengar, malah dia merasa kayak orang-orang membisikkan sesuatu yang seperti memerintahkan. Ibaratnya kayak orang yang udah ada fasenya gangguan jiwa ya, penyakit gangguan jiwa, akibatnya halusinasi pada orang-orang dengan narkoba bisa juga tuh ke tahapan-tahapan yang ke sana gitu. Bisa kena juga ya? Ya bisa kena juga sampai ke tahapan itu, karena memang efek dari beberapa obat-obat ini memicu ke sana gitu loh. Makanya tadi kan kayak ngerasa orang itu mau bunuh dia, jadi dia melakukan aksi perlawanan kan, padahal nggak ada orang yang mau bunuh dia. Akhirnya orang-orang yang ada di lingkungan sekitar yang merasa mau nolong, jadi akhirnya kan berbahaya kan, bisa juga orang yang mau nolong jadi korban gitu terhadap pelaku-pelaku yang kayak gini. Oke, baik dokter, kita jeda iklan dulu ya. Sepertinya semangat sekali tentunya dokter Reni ya kan, menggebu-gebu untuk memberikan penjelasan tentang narkoba ini. Kita akan jeda iklan dulu pemirsa, tetap bersama kami di Dokter Kita TVRI Bengkulu, bersama Kita Sehat.